Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama, kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Betapa rindunya kami untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu. Kami percaya biarlah kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan atas kami. Urapi kami semua Tuhan, sehingga ibadah yang kami naikkan hari ini benar-benar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Biarlah kita merindukan Tuhan, seperti rusa yang rindu akan aliran sungai Tuhan. Biarlah demikian halnya hidup kita rindu kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus,
Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, inilah kerinduan kami kepadamu Tuhan. Begitu sangat berartinya Engkau buat kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu Engkau Yesus, jamah siap hati. Urapi siap hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Oh, urapi siap kami, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Curahkan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami umat-Mu Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan keadaan kami. Urapi kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, oh Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Oh ya laraba sikini ya lama-lama ya lama-lama. Haleluya. Kami percaya Engkau sudah mengurapi siap hati kami umat-Mu. Pulihkan kami Tuhan. Kau barui hidup kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus kami beroleh kekuatan yang baru dan pemulihan terjadi atas seluruh umat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Semua yang percaya kita mau sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara percaya kalau Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
lagi kita mau yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Jika urapan roh bekerja melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat ternyata, buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Saudara percaya kuasa Tuhan sanggup membangkitkan kita umat Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan atas kita. Biar kita senantiasa merindukan Roh Kudus, senantiasa hadir dalam hidup kita, menjamah kita. Biarlah damai sejahteranya melingkupi hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hati kami Tuhan, pulihkan hidup kami Tuhan. Salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Inilah kerinduan kami Tuhan, ubahkan hidup kami. Ku mau jadi sepertimu, sebab Engkau adalah Bapa yang sanggup menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang indah saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan
Dan kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, dan kami akan sebentar belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan semakin kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Berkati Tuhan kami yang saat ini berkata-kata, dan juga setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini menyaksikan, mendengarkan. Kami percaya sama-sama kami diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh memperingati hari Pentakosta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Yesus ada di dunia, sebelum dia mati disalibkan dan kemudian bangkit dan naik ke surga, satu kali dia pernah berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan pergi meninggalkan engkau dan aku akan minta kepada Bapakku untuk memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran." Dan siapakah penolong itu? Penolong itu adalah Roh Kudus. Dan kita bersyukur saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Yesus naik ke surga. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan dia naik ke surga. Artinya apa? Bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas hidup dan atas maut. Kita punya Tuhan yang dia mati dan kemudian bangkit dan tidak gentayangan. Ya, kalau Yesus tidak naik ke surga maka rohnya gentayangan, saudara. Kita tentunya tidak mau punya Tuhan yang seperti itu, bukan? Tapi Yesus dia naik ke surga. Dikatakan dia naik ke surga, dia sediakan tempat untuk saya dan saudara di surga nanti. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus dia pergi, berita baiknya adalah dia tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Katakan bersama-sama dengan saya, aku tidak pernah sendirian. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah sendirian di dalam hidup ini. Di tengah-tengah perjuangan hidup kita, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang mungkin kita hadapi, kita tidak pernah sendirian. Kenapa? Sebab Yesus janjikan seorang penolong yang lain. Nah, apa fungsinya? Di dalam Yohanes saudara bisa baca nanti. Yohanes berkata di dalam kitab Yohanes, Yesus berkata begini, bahwa aku akan minta kepada Bapakku untuk memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dan apa tugasnya Roh Kudus? Dia akan menginsafkan akan dosa. Dia akan mengajar kita kebenaran. Dia akan menginsafkan kita, dia akan membawa kita pada pengertian tentang penghakiman. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa Pentakosta yang hari ini kita peringati bersama-sama adalah kejadian di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus waktu itu di Yerusalem, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, Pentakosta yang pertama terjadi di Yerusalem, dan dampaknya sampai hari ini kita boleh rasakan. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang sama itu juga akan diberikan kepada setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita bersyukur bahwa dengan naiknya Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, tidak hanya dia sediakan tempat bagi kita di surga. Sekali lagi saya katakan, kita punya tempat, kita punya rumah, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan setiap kita punya jatah tempat tinggal di surga kelak. Tapi bukan hanya itu saja. Di dunia ini kita tidak dibiarkan sendirian. Ada kuasa Roh Kudus, ada Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup setiap kita orang percaya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 23 sampai 37. Kita akan melihat apa manfaatnya Roh Kudus dicurahkan bagi kita orang percaya. Saat itu bagi murid-murid Kristus, dan saat sekarang bagi kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 37. 37 saya akan bacakan untuk saudara. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka.
Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca dari dua perikop ini kalau di Alkitab saudara, bagaimana dampak atau manfaatnya ketika murid-murid Kristus, ketika murid-murid Yesus mereka nurut dan mereka ada di satu tempat di kota Yerusalem waktu itu, dan Roh Kudus dicurahkan. Apa manfaatnya? Yang pertama kita lihat dari ayat yang ke-23 sampai 30. Bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang percaya kepada Kristus, maka mereka menjadi orang yang berkobar-kobar di dalam doa mereka. Mari lihat saudara, ketika itu kondisinya Petrus dan Yohanes, saudara baca di pasal yang kedua, bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan dan Petrus diberikan kuasa untuk memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang Yesus Kristus yang begitu sangat mengasihi manusia, yang mati disalibkan untuk menebus hidup, menebus dosa manusia. Dan setelah itu saudara, setelah itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul, 3.000 orang bertobat. Bilangan mereka ditambahkan 3.000 orang, luar biasa bukan? Nah, ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan, maka terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa. Nah, ketika Petrus dia melakukan bagiannya, tugasnya, dan Roh Kudus bekerja luar biasa, banyak orang menjadi percaya. Dan ayat berikutnya kita membaca bagaimana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dan kemudian setelah itu Petrus berkhotbah. Dan terjadilah saudara, imam-imam waktu itu, orang Saduki, mereka mempertanyakan. Mereka tidak setuju, ya, tidak setuju dengan berita yang dibawa oleh Petrus dan Yohanes waktu itu tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Nah, ketika mereka ada di dalam situasi seperti itu, kemudian Petrus dan Yohanes, kemudian mereka menceritakan kepada
teman-temannya, kepada murid-murid yang lain. Lalu kita baca tadi, bagaimana sekelompok orang percaya waktu itu, mereka mendukung di dalam doa. Mereka menyala-nyala di dalam doa, mereka mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan orang percaya, maka tandanya dia berkobar-kobar di dalam doanya. Kita sering mendengar, doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Apalagi doa itu adalah bagaimana cara kita orang percaya berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Maka dikatakan, maka karena doa ini nafas hidup orang Kristen, kalau kita lalai berdoa kayak orang setengah mati, saudara, megap-megap begitu ya. Karena ini nafasnya sebentar bernafas, sebentar tidak. Sebentar ingat bernafas, sebentar tidak. Sebentar berdoa, sebentar tidak. Sebentar ingat berdoa, kalau pas lagi dapat masalah ingat berdoa. Kalau sedang senang hatinya, bersuka cita, luar biasa, keadaan hidup kita baik-baik, kita lupa berdoa. Nah, itu kita menjadi orang Kristen yang tidak sehat sebenarnya. Kenapa? Karena doa itu seperti nafas kehidupan kita, saudara. Maka tidak ada orang yang bisa hidup dengan wajar, hidup dengan sejati begitu tanpa bernafas tentunya. Sampai hari ini, ya, coba dirasakan nafas yang keluar dari hidung kita. Nah, begitulah seharusnya kehidupan doa kita. Karena dikatakan doa itu adalah nafas hidupnya orang Kristen, katanya begitu. Sering dilambangkan seperti itu, saudara. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup setiap orang percaya, maka tandanya yang pertama, manfaat yang pertama dirasakan, orang itu akan berkobar-kobar di dalam doanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang didoakan oleh orang percaya waktu itu, oleh murid-murid Kristus waktu itu. Kita lihat di ayat yang ke-29 mulai. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang didoakan, yaitu yang pertama apa? Mereka minta keberanian untuk hamba-hamba Kristus supaya mereka tetap memberitakan Injil apapun kondisinya. Yang kedua, mereka minta supaya Tuhan, supaya Bapa di surga mengulurkan tangannya, memberikan kesembuhan. Ingat di pasal sebelumnya diceritakan bagaimana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ada kuasa ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita. Amin. Dan mereka berdoa supaya terjadi kesembuhan. Kesembuhan, saudara, bukan hanya kesembuhan secara fisik. Mungkin hari-hari ini kita banyak jumpai orang-orang yang sakit secara jiwanya, secara mental, kekhawatiran, ketakutan. Takut ini masa pandemi tidak segera berakhir. Takut kita akan menghadapi sebuah tatanan kehidupan yang dikatakan new normal. Bagaimana nanti, begitu saudara ya. Bisa jadi itu menjadi sebuah kesakitan di dalam diri orang-orang sekitar kita. Nah, mari kita berdoa supaya Tuhan, Dia ulurkan tangannya, memberi kesembuhan. Amin. Yang berikutnya mereka berdoa untuk apa, saudara? Mereka berdoa supaya terjadi mujizat oleh nama Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita akan bisa berdoa seturut dengan kehendaknya. Kita akan bisa berdoa seperti
apa kehendak Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Kita bisa berdoa minta apa saja saudara, tapi ingat, biarlah kehendak Tuhan itu nyata di dalam setiap permohonan doa-doa kita. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kita berkobar-kobar dalam doa, dan tidak hanya itu saja, kita juga berdoa seturut dengan yang dimau Roh. Ingat, Roh Kudus datang untuk apa saudara? Menginsafkan akan dosa. Untuk apa saudara? Membawa kepada kebenaran dan mengingatkan akan adanya penghakiman. Berdoalah untuk itu saudara. Keberanian, kesembuhan terjadi dan mukjizat dinyatakan. Amin. Mukjizat dalam apapun, mukjizat dalam pekerjaanmu, mukjizat di dalam rumah tanggamu, mukjizat terjadi di dalam hidup pernikahanmu. Amin. Saudara akan melihat ketika engkau diurapi Roh Kudus, maka engkau akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Apa yang kelihatannya tidak mungkin, mustahil terjadi, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Yang kedua saudara, yang kedua ayat 31 kita baca. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam diri orang percaya, maka dampak yang kedua terjadi adalah orang percaya itu berkobar-kobar di dalam kuasa. Kuasa untuk apa? Memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, tadi saya sampaikan bagaimana Petrus setelah terjadi pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, di loteng itu, maka Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Luar biasa, luar biasa. Ya, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Petrus memiliki keberanian untuk menceritakan siapa pribadi Yesus itu. Dan ketika banyak orang, lalu apa yang harus kami lakukan? Petrus dengan berani katakan, serahkan dirimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus berarti ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dipenuhi Roh Kudus berarti kita disertai, yang berarti kemanapun kita pergi, kita bawa kuasa itu. Mungkin saudara diberi kuasa seperti Petrus. Saudara berkhotbah, mungkin tidak seperti saya saat ini berkhotbah di balik mimbar begitu, tapi saudara berkhotbah di mimbar-mimbarmu, di pekerjaanmu, di keluargamu, dan orang bertobat luar biasa. Puji Tuhan, kalau kita diberi kuasa seperti itu, membawa orang bertobat lewat pemberitaan firman kita, mungkin lewat perkataan-perkataan kita, atau mungkin saudara diberi kuasa seperti Barnabas. Ya, saudara nanti baca di Kisah Rasul pasal 11 ayatnya yang ke-24. Siapa Barnabas? Barnabas dikatakan, digambarkan sebagai orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Dan dicatat di sana, oleh karena pelayanan Barnabas, oleh karena Barnabas hidup sebagai orang baik, dikenal sebagai orang baik, dikenal sebagai orang yang penuh Roh Kudus dan iman, maka banyak orang dibawa menjadi pengikut Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan, artinya kita disertai dengan kuasa yang dari surga. Sehingga dengan penuh keberanian kita ini menjadi saksi Kristus. Entah saudara menjadi saksi Kristus, diberi kuasa, dipakai seperti Petrus yang dia berkata-kata, dia memberitakan Injil, berkata-kata dengan firman, menceritakan tentang kasih Kristus, pribadi Kristus, dan banyak orang bertobat. Atau saudara dan saya dipakai, diberi kuasa seperti seorang Barnabas yang dikenal banyak orang, dia orang baik. Siapa dia?
oh dia pengikut Kristus. Siapa dia? Oh dia itu orang yang penuh Roh Kudus. Kok bisa tahu? Dia itu penuh dengan iman. Kalau saya deket-deket dia, saya ini jadi bersemangat lagi. Mungkin seperti itu. Tuhan beri kuasa kepada saudara. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Sebab ketika Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada kita, maka kita disertai dengan kuasa. Katakan dengan penuh iman, aku disertai dengan kuasa. Ya, maka kemanapun engkau pergi, percayalah terjadi mujizat di sana. Dimanapun kita berdiri, mujizat Tuhan dinyatakan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kuasanya dinyatakan melalui hidup kita. Dan apa bagian kita? Lakukan bagianmu, entah engkau menjadi seperti Petrus, entah engkau menjadi seperti seorang Barnabas, dikenal banyak orang sebagai orang baik. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga saudara, apa manfaatnya Roh Kudus dicurahkan? Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-34 sampai 37. Saya bacakan. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang ketiga, ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam diri orang percaya, maka orang itu akan berkobar-kobar di dalam kemurahan. Katakan bersama-sama dengan saya, kemurahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia pada dasarnya adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri. Betul? Kita seringkali terjebak di dalam sikap ini, saudara. Mementingkan diri sendiri. Dan ketika Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita, maka saya mau beritahu saudara, ada belas kasihan Tuhan turun di dalam diri orang percaya itu. Maka saya mau beritahu saudara, kalau hari ini saudara merasa saudara ini orang yang penuh dengan murah hati, penuh dengan kemurahan, atau saudara sering dengar orang, wah Pak, Bapak ini murah hati sekali ya, atau Bu, Ibu ini kok sangat murah hati ya, nggak pelit begitu ya. Saya mau beritahu itu bukan sifat aslimu sebenarnya, tapi karena ada kuasa Tuhan, ada belas kasihan Tuhan yang turun, diberikan di dalam hidup kita. Nah itu sebabnya saudara kita baca tadi di Kisah Rasul 4 ayat 34 sampai 37, bagaimana cara hidup jemaat awal mula-mula. Mereka orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, mereka menganggap bahwa semua ini adalah kepunyaan bersama. Tentunya tidak ada seorang pun yang egois. Yang lebih tidak merasa berlebih, yang kurang juga tidak dengan serta-merta saya kurang, saya harus mendapat lebih banyak. Tidak saudara. Tapi masing-masing mereka saling menyeimbangkan. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena mereka saling mau berbagi. Mereka berlomba-lomba, mereka berkobar-kobar dalam sikap hati yang penuh dengan kemurahan. Ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam diri orang percaya, maka orang itu akan menjadi orang yang murah hati. Tidak pelit saudara, tidak pelit. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat mula-mula, mereka dapat saling mengasihi dengan tindakan. Bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka ini berkelimpahan sangat luar biasa, tetapi karena ada kemurahan Tuhan di dalam diri mereka. Sekali lagi saya katakan, ada kemurahan Tuhan turun di dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka bisa
menjadi orang-orang yang saling berbagi. Tidak berpikir, tidak merasa bahwa semuanya ini adalah punyaku. Tapi lihat, mereka bahkan dikatakan yang punya tanah rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasilnya dibawa di depan rasul-rasul. Ini menunjukkan sikap hati yang penuh dengan kemurahan. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan, terjadi seperti itu, saudara. Orang menjadi murah hati, orang menjadi berlomba-lomba untuk memberikan, berbagi dengan sesama. Katanya, saudara, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tapi orang yang mengasihi pasti dia akan memberi. Ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi berkobar-kobar di dalam kemurahan hati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu? Tentu yang pertama, saudara dan saya, kita harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Percayalah kepada Kristus untuk memperoleh pengampunan, disucikan kehidupan kita, dikuduskan, dipisahkan untuk sebuah maksud tujuan yang mulia, tujuan yang tertentu. Dan kemudian saudara, kita mengalami kehidupan yang baru. Kita memiliki harapan akan masa depan. Kita tidak lagi takut akan hari esok. Kita memiliki keyakinan, kita memiliki iman, dan bahkan kita diberi kuasa untuk memiliki hidup yang berkelimpahan. Tinggal di dalam hidup yang berkelimpahan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan terlebih saudara, kita diberi karunia untuk menjadi anak Allah. Ada jaminan kekal di dalam surga nanti. Dan tidak hanya itu saja, kita menerima Roh Kudus sebagai penolong di dalam hidup kita. Engkau tidak pernah sendiri. Aktifkan kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu. Kalau saudara belum pernah berdoa untuk terima kuasa Roh Kudus, mari kita akan bersama-sama saat ini kita minta Roh Kudus itu dicurahkan. Sebab saudara perlu kuasa itu. Aktifkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang percaya Kristus. Berkobar-kobar di dalam doamu. Berkobar-kobar di dalam kuasa. Kau memberitakan Injil dengan berani. Baik dengan melalui kehidupanmu sehari-hari. Engkau dikenal orang baik. Dan orang menjadi percaya kepada Kristus melalui kebaikan hatimu. Engkau berkobar-kobar di dalam kemurahan. Semuanya untuk apa saudara? Semuanya untuk membawa dunia ini insaf akan dosa. Membawa dunia ini kepada kebenaran. Dan mengingatkan bahwa kelak akan terjadi penghakiman. Itulah tugas kita saudara. Dan kita perlu kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, hati murid-murid Tuhan pada waktu pencurahan Roh Kudus berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Dan kita mau hari ini saudara, di dalam peringati Pentakosta saat ini, kita minta Roh Kudus mengurapi kita semuanya. Biarlah hati kita berkobar-kobar. Biarlah Roh Kudus mengurapi kita semuanya untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Mari saudara pejamkan mata saudara, buka tangan saudara. Minta Roh Kudus turun atas kita semuanya mengurapi. Minta Roh Kudus turun atas kita semuanya. Biarlah kuasanya turun atas kita semuanya. Mari kita minta
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang minta urapi Tuhan, urapilah kami dengan minyak. Mari penuhi Tuhan, penuhi kami Tuhan. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu turun atas kami semua. Minta saudara, minta Roh Kudus turun atas kita semuanya. Dicurahkan di tempat ini. Mari dengan sungguh-sungguh mari minta, urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Tuhan. Curahkanlah hadirat-Mu atas kami Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu atas kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu mengalir. Kuasa-Mu tercurah memperlengkapi anak-anak-Mu. Roh Kudus mengurapimu. Roh Kudus mencurahkan kuasa-Nya bagimu. Mari terima urapan dari Tuhan. Urapan dari Roh Kudus tercurah atasmu. Tercurah atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dari Tuhan turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Nya turun atas engkau, memberkati engkau, menyertai engkau. Kau akan menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun kau berada, kau akan menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan memberkatimu. Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagimu, menyertai engkau seperti janji. Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dan kau akan menjadi saksi-saksi Kristus. Tanda-tanda ajaib menyertai engkau, supaya kerajaan-Nya diberitakan di mana-mana. Dan nama Tuhan ditinggikan atas bangsa-bangsa. Tuhan memberkatimu.
Tuhan melimpahkan kuasa-Nya kepadamu. Roh Kudus mengurapi engkau. Mulai sejak sekarang, kuasa itu mengalir di dalam dirimu. Mulai sejak sekarang, kau akan berkobar-kobar di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan menyertaimu senantiasa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu senantiasa. Di peringatan Pentakosta ini Tuhan menyertaimu. Setiap langkahmu Tuhan menyatakan mujizat di dalam hidupmu. Dan kau akan menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu. Di dalam pernikahanmu, semua orang akan melihat Tuhan hadir di dalam keluargamu. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati juga anak-anakmu. Anak-anakmu seperti anak panah di tangan para pahlawan. Tuhan memberkatimu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau kekuatan dan perisaiku,